Hai, halo kawan-kawan pecinta catur, dan selamat datang kembali di Narjas Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Božidar Ivanović melawan Dragan Paunović. Permainan ini terjadi pada tahun 1984. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Ivanović sebagai putih dan Dragan memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan C5, pembukaan Sisilia. Lalu kuda F3 dan pion D6. Dilanjutkan tangan pertama dari pion D4. Oke, Dragan langsung memakan pion, dan setelah kuda memakan balik, lanjutannya masih pengembangan kuda ke F6 untuk menekan pion. Dan tentu respon putih juga sama, kuda C3 menjaga pion. Baiklah, sekarang ada pion A6 atau biasa disebut dengan Natrov variasi. Tapi Ivanović mengeluarkan gajah G5 terlebih dahulu. Baru setelah pion maju ke E6, dan gak butuh waktu lama, Ivanović langsung dengan pilihan menteri ke F3. Saya rasa pemain putih yang sering melawan Sisilia juga tahu ya, jika gerakan seperti ini akan ngebuat tensi permainan menjadi lebih intens dan agresif. Tapi yang namanya pertahanan Sisilia, jadi hitam harus bertahan dengan kuda B D7. Lalu kesempatan ini dipakai Ivanović untuk rokade panjang. Jadi tinggal ngeluarin gajah dan semua udah siap menyerang. Mungkin kira-kira kayak gitu ya, jika para perwira dari putih ini bisa ngomong. Tapi lanjut setelah Dragan dengan menteri C7, tentu gajah ke E2, mempersiapkan benteng H ke E1 untuk mulai membuat pertempuran pusat. Jadi tentunya Dragan menjawab dengan gajah ke E7 untuk persiapan rokade pendek. Ya, tapi tetap saja benteng H ke E1. Nah, namun bedanya di sini hitam gak rokade pendek, tapi pion maju ke B5 guys. Perlu diketahui, memakan pion dengan gajah saat ini gak worth it ya. Karena setelah pion makan dan kuda makan balik, menteri masih bisa ke B8 untuk melindungi pion di D6. Ya, tapi saya pernah melihat posisi bangunan seperti ini, kalau nggak salah Visianan, Paul Morphy, atau Alekhine ya. Saya lupa, mereka memainkan variasi pion E5. Ini bukan analisis, tapi untuk sharing aja ya. Yang saya ingat setelah pion maju ke E5 serangan double attack, gajah ke B7 menyerang menteri. Lalu lanjut pengorbanan menteri dengan memakan kuda, dan gak ada gerakan terbaik selain memakan menteri. Nah, setelah dimakan balik dengan gajah, posisi ini masih draw. Tapi di game itu pemain hitam blunder dengan pion makan pion. Karena gerakan spektakuler lagi, benteng makan pion E6. Lalu setelah pion makan benteng dan kuda makan balik, di sini pemain hitam langsung menyerah. Ya, karena menteri hitam juga dipastikan akan hilang kawan-kawan. Nggak peduli dia mau pergi kemanapun, gajah H5 adalah skakmat. Ditambah lagi kuda memakan menteri masih skak benteng ya. Jadi raja harus ke F7, dan jelas kuda makan menteri. Udah sering saya katakan, jangan diutamakan sibuk dengan menghafal nama-nama pembukaan, nama-nama taktik, atau apapun itu kawan-kawan. Hafalin aja bentuk bangunan dan cara menyerangnya. Ya, semoga ini bisa berguna dan kita kembali ke permainan. Nah, di sini Ivanović memilih pion ke A3 untuk menjaga pion B4. Dan buat mengantisipasi serangan pion E5, gajah ke B7 memaku pion. Tapi uniknya, di sini menteri malah digeser ke G3 kawan-kawan, seolah sengaja mengorbankan pion. Namun Dragan gak mau makan pion dan memilih memainkan benteng ke C8. Ya, lalu gajah dimundur kembali ke F1, mungkin untuk memperkuat pion karena kuda sedang ditekan. Lanjut pion H6 mengusir gajah, gajah memilih memakan kuda. Dan setelah kuda memakan balik, di sini variasi yang brutal pun terjadi. Kuda C memakan pion B5 kawan-kawan, menyerang menteri tapi mengorbankan kuda. Dan perlu diketahui, kuda D juga menjaga pion C2. Namun di sini Dragan memilih menerima pengorbanan, bukan gajah memakan balik untuk skak,
tapi menteri makan pion di G7 mengancam benteng. Ya, dengan gerakan ini, gajah makan pion menjadi sangat berbahaya. Tapi mau bagaimanapun juga, benteng harus diselamatkan ke H7 terlebih dahulu, dan baru gajah makan pion skak. Kuda menjaga benteng, jadi raja harus ke D8. Oke, menteri masih terancam benteng, jadi dia dimundurkan lagi ke G3. Dan balasan yang sangat natural dari dragon pion ke E5, menyerang kuda untuk skakmat. Dan mari kita perhatikan bersama-sama. Melihat posisi yang malah jadi seperti ini, apakah pengorbanan kuda dari putih tadi gagal? Jangan terlalu cepat menilai sebuah bangunan hanya dari ancamannya saja kawan-kawan. Ternyata ini adalah bagian dari jebakan yang udah disusun oleh Ivanovic. Menteri langsung makan pion E5 mengorbankan menteri guys. Ya, menariknya jika pion makan menteri, kuda E6 double skakmat. Jadi dragon tidak memakan menteri, tapi memakan pion. Oke, mengorbankan kuda untuk menambah penyerang pada raja. Tapi udah nggak tanggung-tanggung lagi, benteng langsung memakan kuda. Bukan langsung dimakan, tapi gajah ke G5 skak terlebih dahulu. Guys, ini adalah blunder yang sangat fatal. Karena membiarkan menteri dan benteng menyerang bersama petak E8 yang udah ditandai juga dengan gajah. Jadi mau raja ke B1 atau pion F4, semua akan menang. Ya, tapi udah saya katakan ini adalah blunder yang sangat fatal. Karena dengan jelas menteri memakan balik gajah untuk skak. Dan di sini juga hitam atau dragon langsung menyerah. Benar-benar jebakan yang sangat brilian. Ya, tapi kita langsung saja lihat karena ini adalah skakmat paksa kawan-kawan. Menteri menutup tinggal makan skakmat. Pion menutup, menteri G8 juga skakmat. Atau yang terakhir memakan menteri, ya masih sama. Benteng E8 adalah skakmat. Menurut saya ini adalah partai yang sangat menarik. Beberapa kombinasi dari putih terlihat seperti blunder, tapi pada kenyataannya itu adalah susunan dari bagian beberapa strategi. Di awal dan middle game, hitam bermain sangat bagus, tapi setelah termakan pengorbanan kuda dari Ivanovic, sepertinya mental pemain hitam agak menurun ya. Karena dari situ dia melakukan blunder secara beruntun yang membuatnya bisa kalah seperti ini. Ya, catur itu nggak cuma di atas papan kan kawan, tapi kesiapan yang baik dan mental yang kuat ikut menjadi peran kunci dalam menemukan langkah-langkah yang brilian. Jadi jika kamu sering bermain di turnamen, biasakan makan yang sehat dan tidur yang cukup sebelum bertanding ya. Dan okelah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.